Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang integral fungsi trigonometri. Saya Safira Dewi sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Saya Andrea sebagai pemateri 1. Saya Gilang Ramadan sebagai pemateri 2. Saya Muhammad Rizky Sembiring sebagai pemateri 3. Saya Beda Suryani sebagai pemateri 4. Saya Cinta Ayu sebagai pemateri 5. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah 1. Mengetahui pengertian integral fungsi trigonometri. 2. Memahami rumus dasar integral fungsi trigonometri. 3. Mengetahui 3 garis besar integral fungsi trigonometri. 1. Pengertian integral fungsi trigonometri. Trigonometri adalah integral yang memuat fungsi-fungsi trigonometri, sin, cos, tan, dan lain-lain, dan merupakan kebalikan dari turunan trigonometri. Sebelum kita masuk pada pembahasan integral, kita kembali dulu pada pembahasan turunan fungsi trigonometri. Karena integral itu ialah kebalikan dari rumus turunan, dan turunan itu kebalikan juga pada rumus integral. Jika turunan sin x adalah cos x, maka integral cos x adalah sin x. Jika turunan cos x adalah minus sin x, maka integral sin x adalah minus cos x. Jika turunan tan x adalah secant kuadrat x, maka integral secant kuadrat x sama dengan tan x. Dan inilah keseluruhan rumus dasar integral fungsi trigonometri. Di sini terdapat rumus integral sin x adalah minus cos x, dan integral dari cos x adalah sin x. Integral dari tan x sama dengan minus ln harga mutlak cos x. Begitu juga seterusnya. Dan begitu juga lah keseluruhan dari rumus-rumusnya. Nah, ini dia 3 garis besar integral fungsi trigonometri, yaitu 1. Integral fungsi trigonometri dasar atau baku. 2. Integral dengan substitusi. 3. Integral dengan teknik integrasi parsial. Integral fungsi trigonometri dasar atau baku. Nah, jenis integral ini itu integral yang bentuknya sudah siap diintegralkan tanpa perlu manipulasi atau teknik khusus. Karena rumus ini adalah hasil dari integral yang paling umum dari fungsi trigonometri. Ya, seperti sin, cos, tan, secant kuadrat. Nah, rumusnya ini sebagai fondasi untuk integral yang lebih sulit. Oke, udah. Nah, contohnya itu integral 3 cos x dikurang 4 sin x dx. Kita ubah menjadi integral 3 cos x dx dikurang integral 4 sin x dx. Nah, karena ada variabel angka, itu yang 3 dan 4 kita keluarin menjadi 3 integral cos x dx dikurang 4 integral sin x dx. Nah, integral cos x dx itu kan sin x, dan integral sin itu adalah negatif cos x. Jadi, 3 dikali sin x dikurang 4 dikali min cos x. Tuh. Jadi, 3 dikali sin x adalah 3 sin x. Negatif jumpa negatif jadi positif. Jadi, positif 4 cos x ditambah c. Seperti itulah contohnya. Nah, yang pertama ada integral dengan substitusi. Metode substitusi dilakukan dengan cara mengubah variabel. Tujuannya adalah untuk mempermudah bentuk integralnya. Ciri-cirinya menggunakan substitusi yaitu mengubah suatu bagian menjadi U. Mencari du yaitu turunan dari U untuk mencari dx. Biasanya kita menggunakan metode ini ketika dalam integral muncul bentuk fungsi komposisi, yaitu fungsi yang berada di dalam fungsi lain. Nah, contohnya seperti ini. Sin buka kurung AX ditambah B tutup kurung. Yang kedua ada cos buka kurung 3X kuadrat ditambah 1 tutup kurung. Yang ketiga ada X kuadrat ditambah 1 tutup kurung pangkat 5. Nah, biasanya bentuk-bentuk itu tidak bisa kita gunakan langsung menggunakan rumus integral. Jadi, harus kita ubah dulu variabelnya. Nah, contohnya integral 3 cos 3x dx. U-nya 3x, berarti du per dx sama dengan 3.
DU-nya 3dx dan dx-nya 1/3 DU. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai U dan dx-nya, berarti integral 3 cos U dikali 1/3 DU. Karena 3 dan 1/3 berdiri sendiri, maka kita keluarkan dari integralnya. Jadi, 3 dikali 1/3 integral cos U DU. Karena 3 dibagi 3 hasilnya 1 dan turunan dari cos adalah sin, maka sin U sama dengan sin U-nya sudah kita dapat yaitu 3x, berarti sin 3x ditambah C. Oke, kita masuk ke integral dengan teknik integrasi parsial. Integrasi parsial adalah cara menghitung integral yang berbentuk perkalian dua fungsi. Ketika integral tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cara substitusi biasa, metode ini bekerja dengan memecah satu soal integral menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana, sehingga lebih mudah dihitung. Biasanya, integrasi parsial digunakan jika dalam soal terdapat perkalian antara fungsi aljabar dengan trigonometri, fungsi aljabar dengan eksponen, logaritma dengan trigonometri. Rumus integral parsial yaitu integral U dV sama dengan UV dikurang integral V DU. Di sini kita punya contoh, integral X cos 3X tambah 1 dx. U sama dengan X, DU kita ketahui itu dx, dV sama dengan 3X tambah 1, dV per dx sama dengan 3, dan dx-nya sama dengan 1/3 dV. Sekarang kita cari V-nya, yaitu integral cos 3X tambah 1 dx sama dengan sin 3X tambah 1, 1/3 dV. Integral cos itu adalah sin dan 1/3 kita dapat dari dx. Dx-nya tadi kan 1/3 dV. Lalu V sama dengan 1/3 sin 3x tambah 1. Kita masukin ke rumus integral parsial. X cos ini dapat dari U dV. Ini tadi U-nya dan ini dV-nya. X cos 3X tambah 1 dx sama dengan X dikali 1/3 sin 3X tambah 1 dikurang 1/3 integral. Kenapa nggak integral V DU? Ini langsung aja karena ada variabel angka yang sendiri, jadi kita kedepankan. Jadi dikurang 1/3 integral sin 3X tambah 1 dx. Kita cari lagi integral dari sin 3x tambah 1 dx. Kita misalkan B sama dengan 3x tambah 1, dB per dx sama dengan 3, dx sama dengan 1/3 dB, dan kita cari V-nya, integral sin B dikali dx, yaitu min 1/3 cos B, sama dengan min 1/3 cos 3x tambah 1. Kita udah dapat integral dari sin 3x tambah 1 dx yaitu min 1/3 cos 3x tambah 1. Sekarang kita masukin jadinya x cos 3x tambah 1 dx sama dengan x 1/3 sin 3x tambah 1 dikurang min 1/3 cos dikali 3x tambah 1. Kita dapat di sini 1/9. Ini kenapa plus? Karena minus sama minus jadinya positif. 1 kali 1, 1, 3 kali 3, 9. Jadi plus 1/9 cos 3x tambah 1 plus C. Demikianlah materi yang telah kami sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.